Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Ini adalah video menang cepat hitam part 2. Masih pada pembahasan jika putih membuka permainan dengan pion E4 dibalas pion E5. Di sini putih kuda ke F3 mengancam pion E5. Setelah putih kuda ke F3 ini, hitam dapat menang cepat dengan menggerakkan kuda ke F6 mengancam pion E4. Bisa juga hitam membalas dengan kuda ke C6 yang dikenal dengan pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol. Pertama, kita lihat menang cepat dengan kuda ke F6 mengancam pion. Ini dikenal dengan nama pembukaan Petrov. Ide dari pembukaan Petrov ini yaitu jika kuda kali pion, hitam akan menggerakkan kuda ke C6. Kuda kali kuda, D kali kuda. Putih yang merasa sudah untung pion akan mempertahankan pion E4-nya. Bisa dengan kuda ke C3, bisa dengan menteri, bisa dengan gajah, atau dengan pion. Mungkin juga putih akan memajukan pionnya mengancam kuda. Buat pemain hitam, perlu tahu apa jawaban dari gerakan-gerakan putih tersebut. Pertama, jika putih melindungi dengan pion ke D3, gajah bergerak ke C5. Posisi masih seimbang. Jika gajah ke E2, membuka jalan rokade, itu lebih baik. Namun di sini pemain putih yang belum tahu masih saja ada yang melakukan kesalahan yang dipikir putih sangat menekan hitam. Pemain putih wajib tahu juga kesalahan ini. Apa itu kesalahannya? Yaitu menggerakkan gajah ke G5 agar kuda F tidak dapat bergerak. Idenya putih yaitu jika hitam rokade, pionnya akan maju. Ini sangat keliru. Karena pada posisi ini pemain hitam tidak akan melakukan rokade, tapi hitam dapat melakukan kuda kali pion, memberikan menteri gratis buat putih. Kenapa menteri digratiskan? Lihat, posisi gajah C hitam ini saat ini sedang mengancam sekak pada pion F2 yang dibantu oleh kuda. Dan lihat juga pergeseran raja putih jika gajah melakukan sekak. Itu adalah langkah terakhir putih. Karena gajah terang hitam sudah siap mematikannya. Tentu buat putih yang menyadari ancaman terhadap rajanya, tidak akan menggerakkan gajah kali menteri. Karena hitam akan gajah kali pion sekak. Raja tidak dapat kali gajah karena ada kuda. Hanya ada satu petak pilihan buat putih untuk menggeserkan rajanya, yaitu geser ke E2. Hitam gajah ke G4, sekak mat. Jadi, pada posisi setelah kuda kali pion ini, mungkin putih akan pion kali kuda terlebih dahulu. Berharap terjadi pertukaran, yaitu menteri kali gajah. Padahal putih akan kehilangan menterinya. Gajah kali pion sekak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Bagaimana jika raja tidak kali gajah, tapi geser ke E2? Maka gajah ke G4 sekak. Gak ada pilihan buat putih selain raja kali gajah. Dan tetap putih kehilangan menterinya. Atau mungkin juga setelah kuda kali pion tadi itu, gajah mundur ke E3 menghadang gajah. Gajah kali gajah, pion kali gajah. Menteri ke H4 sekak. Pion menutup, kuda kali pion. Pion kali kuda, ini masih mending. Menteri kali benteng. Jika benteng ke G1,
kuda diangkat ke E4 sekak dengan menteri. Benteng menutup, menteri kali pion mengancam skakmat. Benteng menutup, menteri balik lagi ke H4 sekak. Raja ke E2, gajah ke G4 sekak. Benteng kali gajah, menteri lolos ke F2 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah hitam D kali kuda. Di sini putih memajukan pion E-nya mengancam kuda. Jawabannya sudah ada pada video part 1 kemarin. Buat yang belum menonton video part 1-nya, selamat menyimak saja potongan videonya di sini. Di video ini, permainannya dimulai dari pion E4. Pembahasan kemenangan hitam yang dimulai oleh putih dengan pion E4 ini akan terbagi menjadi beberapa video, karena hitam memiliki banyak pembukaan untuk menghadapi E4 ini. Dan di sini kita akan perlihatkan trik hitam menang cepat dengan menggunakan gerakan pion ke E5. Setelah hitam membalas dengan pion ke E5 ini, kita akan bahas beberapa jawaban putih yang dapat memberi kesempatan untuk hitam menang cepat. Ada yang dari pion ke F4, ada yang kuda ke F3, dan banyak lagi jawaban putih yang wajib dikuasai hitam. Pada video part 1 ini, kita akan tunjukkan beberapa kemungkinan menang cepat buat hitam dari gerakan putih pion ke D3. Dari posisi ini, hitam dapat menggerakkan gajah ke C5. Biasanya putih akan menggerakkan kuda ke F3. Jika benar putih menggerakkan kuda ke F3, dari sinilah hitam akan memulai jebakannya, yaitu memberi kesempatan buat putih agar menangkap pion E5. Hitam akan menggerakkan kuda ke F6, membiarkan pion ditangkap kuda. Jika putih kuda kali pion, hitam kuda ke C6, mengajak pertukaran kuda. Buat putih yang merasa sudah beruntung karena dapat satu pion, pasti kuda kali kuda, dan putih D kali kuda. Dari posisi ini, hitam sudah menyiapkan taktiknya dari beberapa kemungkinan gerakan putih. Tapi buat putih yang sudah mengetahui gerakan hitam selanjutnya, pasti sudah ada persiapan untuk menghandlenya. Pada posisi ini, untuk hitam menang cepat, ada dua kesalahan putih yang membuat hitam menguasai permainan. Bahkan gerakan fatal dari putih, hitam dapat melakukan skakmat dengan sangat singkat. Ini wajib kalian ketahui, agar jika kalian di posisi putih tidak terjebak. Dan jika kalian di posisi hitam, dapat menggunakan taktik ini saat putih melakukan dua kesalahan ini, yaitu jika putih menggerakkan gajah ke G5 dan jika pion maju mengancam kuda. Pertama, jika gajah ke G5 mengunci pergerakan kuda, ini adalah gerakan putih yang keliru, karena kuda dapat kali pion menggratiskan menteri. Jika putih nekat melakukan gajah kali menteri, maka gajah kali pion sekak. Raja hanya dapat geser ke E2. Gajah ke G4 sekak mat. Lalu bagaimana bang jika pada posisi ini gajah mundur ke E3 menutup ancaman gajah? Maka gajah kali gajah, pion kali gajah, menteri ke H4 sekak. Pion menutup, kuda kali pion. Jika pion kali kuda, menteri kali benteng. Jika tadi
Benteng geser mengancam kuda. Kuda diangkat, sekak dengan menteri. Benteng menutup, menteri kali pion. Benteng ke G2 mengancam menteri. Menteri balik lagi ke H4, sekak. Raja geser, gajah ke G4, sekak. Benteng kali gajah, menteri ke F2, skakmat. Kita lihat lagi saat gajah mundur ke E3 menutup serangan gajah. Bagaimana bang jika saat gajah kali gajah tadi putih tidak pion kali gajah tapi pion kali kuda, maka gajah kali pion, sekak. Jika raja kali gajah, maka hitam dapat menteri. Jika tadi raja geser ke E2, gajah ke G4, sekak. Raja kali gajah, putih kehilangan menteri juga. Kita lihat lagi sedikit ke belakang, yaitu saat kuda kali pion. Bagaimana jika di posisi ini pion kali kuda? Maka akan terjadi seperti yang baru saja kita perlihatkan. Gajah kali pion, sekak. Jika raja kali gajah, menteri kali menteri. Dan jika tadi raja geser ke E2, gajah ke G4, sekak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah D kali kuda. Di sini putih memajukan pion mengancam kuda. Maka kuda ke E4. Jika pion kali kuda, ya ini juga akan terjadi seperti tadi. Gajah kali pion, sekak. Raja kali gajah, hitam dapat menteri. Jika raja tidak kali gajah, yaitu geser ke E2, gajah ke G4, sekak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Dan untuk pergerakan yang lainnya, tetap ikuti terus channel ini. Sampai jumpa kembali di part-part berikutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.